Saudara-saudariku, bacaan-bacaan hari ini, terutama Injil, mengingatkan kita tentang pentingnya persekutuan jemaat. Di dalam bacaan pertama, Esra di depan seluruh jemaat menyampaikan bahwa Tuhan memang sungguh-sungguh memilih kita. Tuhan sungguh-sungguh hadir. Atas ucapan itu, orang merasa tidak pantas di hadapan Tuhan, menunduk menyembah dengan muka sampai ke tanah. Kemudian bacaan kedua memberi kita pelajaran bagaimana hidup satu dengan lain di tengah jemaat. Menghargai karunia-karunia Allah. Dan Injil sendiri bercerita bagaimana Allah dalam diri Yesus sungguh-sungguh nyata perbuatannya. Tindakan-tindakannya. Maka kalau kita mau bicara tentang persekutuan umat beriman, hari ini kita dapat pelajarannya. Hari ini kita tahu bagaimana membangun persekutuan umat beriman. Supaya jangan salah persekutuan yang kita bangun. Kita tidak membangun persekutuan ini atas macam-macam hal yang tidak terkait dengan menyadari kehadiran Tuhan. Kalau apa-apa yang kita buat dalam persekutuan umat tidak membuat kita menyadari hadirnya Tuhan, maka itu bukan model persekutuan Kristiani. Begitu pula kalau dalam persekutuan itu kita tidak mampu melihat karunia-karunia Tuhan di dalam diri satu terhadap yang lain, sama juga. Malah bukan karunia yang kita lihat. Justru yang tidak betul yang kita lihat seringkali. Yang lebih gampang dilihat. Bukan rahmat yang gampang kita temukan, tapi justru hal-hal yang tidak membangun. Tidak membuat kita bertumbuhlah yang mendapatkan perhatian kita lebih banyak. Begitu pula dengan hadirnya Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Maka mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita membangun persekutuan kita. Sesudah Yesus melewati tahapan seperti bahasa manusia proper test di padang gurun dengan 3 godaan, sekarang Yesus tampil di bait Allah menyampaikan, boleh dibilang, manifesto perutusan. Yesus datang dan dalam Injil dengan jelas dia mengatakan bahwa misinya adalah membawa Tuhan atau mengembalikan hubungan Tuhan dengan kita. Yesus mendekatkan kita kembali dengan Allah yang sudah jauh karena dosa. Jangan kita pikir baik-baik saja. Barangkali Allah sedang berjarak dengan kita. Sedang jauh. Saya ingat ada sebuah puisi patah hati dari seorang wanita, dia bilang begini. Kita dibuat rindu oleh perasaan. Tetapi dilarang bertemu oleh keadaan. Perasaan ada, tapi keadaan melarang kita untuk bertemu. Dan dijadikan jauh oleh kenyataan. Mungkin kadang-kadang kita mengalami. Rasa ada, rindu ada, tapi keadaan tidak mengizinkan kita bertemu. Barangkali ada juga yang mengalami situasi-situasi begini. Rindu itu ada, tapi keadaan tidak mau kita ubah. Keadaan tidak mau kita perbaiki. Sehingga rindu itu tidak pernah bertemu. Bahkan semakin jauh oleh kenyataan-kenyataan yang kita hidupi dari hari ke hari. Maka kalau di dalam gereja
hanya ada kerinduan tapi tidak memperbaiki keadaan, maka kenyataannya akan membuat kita satu jauh dari yang lain. Karena itu bagi saya mungkin kata pendeknya rindu saja tidak cukup. Kita perlu langkah-langkah memperbaiki. Kita berusaha mendekatkan lagi diri kita dengan Tuhan, untuk bisa menyertai Dia dalam perjalanannya. Kemarin bacaan harian, itu Yesus memanggil 12 rasul yang dikehendakinya supaya menyertai Dia dalam perjalanan. Bukan terbalik, kita yang paksa Yesus menyertai perjalanan kita. Nanti Dia juga cuma bisa rindu, karena kita membuat keadaan menjadikan Dia jauh. Yang betul adalah kita memperbaiki keadaan supaya bisa menyertai Yesus dalam perjalanan. Dengan begitu Yesus membawa kita berjumpa dengan siapapun yang kita rindukan. Yesuslah yang membawa kita berjumpa. Maka kalau kita tidak serius dengan ini, selamanya kita akan jauh. Selamanya keadaan akan menyiksa kita. Yang berikut, Yesus mau menjadi tanda bahwa sudah dimulai satu masa yang baru. Kita tidak bisa terus-menerus meratapi masa yang sudah lewat. Tidak bisa. Maka kita harus melihat kehadiran Yesus sebagai sebuah pengalaman pembebasan dari dosa dan kematian sejak kejatuhan manusia. Sejak manusia jatuh, budayanya menjadi budaya kematian. Ditandai oleh apa? Kain membunuh saudaranya sendiri, Habel. Dan teriakan darah Habel itu sampai kepada Tuhan. Jadi jangan kira budaya kematian kita tidak membuat berita itu sampai kepada Tuhan. Memang kita mungkin tidak saling membunuh seperti zaman-zaman, walaupun di banyak tempat masih terjadi. Masih ada perang, masih ada segala macam bentuk-bentuk pembunuhan atas nama kebenaran. Tapi barangkali kita saling membunuh. Orang bilang karakter assassination. Kita saling mematikan karakter satu dengan yang lain. Kita menggagalkan peran seorang ayah karena tidak pernah dianggap sebagai ayah. Kita menggagalkan peran seorang ibu karena selalu dianggap gagal. Kita menggagalkan peran anak-anak kita karena kita memaksa dia lebih dari apa yang dia bisa. Maka budaya ini tanpa kita sadari adalah budaya yang mematikan. Dan kalau kita semua yang mematikan, gereja ini menjadi kumpulan orang-orang yang mati. Mengerikan kalau kita sadari. Dan mari kita bangun kembali. Bersama dengan era yang Yesus bawa, sebuah era kehidupan, kita saling memberi hidup. Kita saling membagi hidup. Kisah menginspirasi bagi saya ketika sebuah acara masing-masing disuruh membawa balon. Dan balon itu ditulis nama dari masing-masing orang. Sesudah sampai di ruangan, semua diminta untuk melemparkan balon ke udara. Kemudian lampu dipadamkan. Ada suara perintah bilang, coba masing-masing berusaha menangkap balon miliknya sendiri. Yang ada tertulis namanya. Lampu dinyalakan dan orang saling berebutan. Ya. Waktu
Waktu yang diberikan cuma 5 menit. Sesudah 5 menit tidak satu orang pun dapat balon yang ada namanya. Setiap kali dapat balon bukan namanya, dia buang lagi. Maka perintah yang kedua pun berlaku. Sekarang siapapun yang mendapatkan balon, terlepas dari dia punya nama atau nama ada di situ atau bukan, pegang. Maka dalam 1 menit semua sudah memegang balon. Dan instruksi selanjutnya bilang, carilah orang yang namanya ada tertulis di balon itu. Tidak 5 menit, semua orang sudah mendapatkan balon dengan namanya sendiri. Kalau kita cari, kita punya sendiri, nggak jadi. Tapi kalau kita saling memberi, apa yang kita temukan, mungkin orang lain punya. Tapi Tuhan titipkan lewat kita. Tuhan amanatkan lewat kita. Dan betapa luar biasa hidup kalau demikian. Mungkin sukses bukan milik dari Bapa, tapi dia dititipkan, nanti anak-anak punya. Mungkin kebahagiaan bukan cita-cita dari ibu, karena sejak dia menikah dia cuma tahu masak. Tapi barangkali lewat dia dititipkan kegembiraan dan sukacita. Maka mari kita lihat, mana yang saya punya, mana yang Tuhan ada titip lewat saya. Maka saya kira kita betul-betul hidup di era yang baik. Era keselamatan, era penebusan, era sukacita. Kita keluar dari budaya satu mematikan yang lain. Saudara-saudariku, sayangnya misi Yesus hanya bisa disadari oleh orang-orang yang memang tahu bahwa dia ini lemah secara roh. Dia menyadari kemiskinan dan kelemahan rohnya. Tapi kadang-kadang kita rasa kita punya roh baik-baik saja. Kita rasa kita punya roh sehat-sehat saja. Tapi roh yang sehat tidak bisa membedakan ketika setan meniru apa yang Tuhan buat dan merubahnya. Roh yang baik-baik saja tidak bisa membedakan kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan berikan, tapi setan sudah rubah menjadi kesombongan. Tidak bisa bedakan. Akhirnya kita jatuh dalam kesombongan. Karena merasa lebih banyak berkat, lebih banyak hal baik dalam hidup. Kita bukannya bersukacita versinya Tuhan, tapi malah jadi sombong. Kita tidak bisa membedakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk mencintai, untuk menghidupkan. Tapi kita memilih yang dibuat oleh setan, versi palsunya, yaitu dosa. Kebebasan kita pakai untuk menginjak-injak orang. Kebebasan kita pakai untuk merendahkan orang lain. Bahkan yang terakhir, ketika setan meniru wajah Tuhan dan hadir, kita pun tidak bisa membedakan. Dan akhirnya kita ikut. Roh baik-baik saja dari mana kalau kita tidak bisa membedakan? Roh yang kuat dari mana kalau kita tidak mampu melihat mana yang Tuhan punya, mana yang setan ada tiru, ada palsukan. Mirip, tapi tidak sama di akhir ceritanya. Yang satu menyelamatkan, yang satu menghancurkan. Kita butuh roh yang kuat supaya bisa membedakan. Maka saudara-saudariku, marilah kita mencari kekayaan iman ini. Marilah kita mencari dan mendapatkan sebanyak mungkin manfaat karena memiliki Yesus dalam hidup kita. Dialah
yang kalau kita menyertai atau kita sertai perjalanannya akan membawa kita kembali pada apa yang Tuhan punya, pada apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Maka mari kita berdoa satu dengan yang lain, supaya kita menjadi persekutuan orang beriman yang hidup, orang beriman yang dilepaskan dari segala dosa, orang beriman yang dipertemukan satu dengan yang lain. Kita bisa saling merangkul dan saling mengatakan, kamu begitu berarti untuk saya.